Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Dermawan dari Prodi Manajemen Universitas Sali Al-Aitam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai PT Pupuk Indonesia untuk memenuhi syarat dari tugas mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Ibu Desi Sandia, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Yang pertama, kita akan mengenali profil PT Pupuk Indonesia. PT Pupuk Indonesia adalah sebuah badan usaha milik negara yang terutama bergerak di bidang produksi pupuk dan bahan kimia. Pada awalnya, perusahaan ini bernama PT Pupuk Sriwijaya. Namun, pada tahun 2012, perusahaan ini resmi berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia. Pada saat ini, PT Pupuk Indonesia menaungi 10 anak perusahaan yang bergerak di bidang produsen pupuk, EPC, logistik, utilitas, pangan, dan perdagangan. PT Pupuk Indonesia juga mengalami transformasi dari strategic holding menjadi aktivis holding, yang berarti PT Pupuk Indonesia mempunyai peran lebih aktif dalam kegiatan bisnis perusahaan. Transformasi ini juga membuat PT Pupuk Indonesia menjadi perusahaan yang semakin customer-centric, fokus pada riset dan pengembangan, mendorong keunggulan dalam kegiatan operasional dan rantai pasok, serta menjalankan program keberlanjutan dan sirkuler ekonomi. PT Pupuk Indonesia memiliki visi, yaitu menjadi perusahaan nasional berkelas dunia untuk nutrisi tanaman dan solusi pertanian yang berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial secara nasional. PT Pupuk Indonesia juga memiliki misi, diantaranya yang pertama, menyediakan produk nutrisi tanaman yang kompetitif dan solusi pertanian sesuai dengan kebutuhan konsumen melalui ekosistem pertanian yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, memaksimalkan sirkuler ekonomi sehingga memberikan manfaat serta nilai tambah ekonomi dan sosial untuk Indonesia. Yang ketiga, mendukung program ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Yang keempat, menjalankan bisnis dengan menerapkan teknologi terkini yang mengedepankan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan hidup dengan prinsip tata kelola yang baik, dengan manajemen risiko yang efektif dan didukung oleh SDM yang profesional. Dan yang kelima, menciptakan kultur yang inovatif, kolaboratif, dan high performing untuk menjamin perusahaan yang berkelanjutan. PT Pupuk Indonesia juga telah mengimplementasikan nilai-nilai utama dan paradigma perusahaan atau bisa disebut dengan akhlak yang mengacu pada surat edaran Menteri BUMN. Di antaranya amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun 10 anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia, di antaranya PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Mega Eltra, PT Rekayasa Industri, PT Pupuk Indonesia Logistik, PT Pupuk Indonesia Utilitas, dan PT Pupuk Indonesia Pangan. PT Pupuk Indonesia menyediakan pupuk kualitas terbaik, produksi anak bangsa dengan varian lengkap, yang didistribusikan ke seluruh Indonesia dan diekspor ke luar negeri. Didukung 10 anak perusahaan, PT Pupuk Indonesia juga menyediakan amonia, produk non-pupuk untuk meningkatkan kualitas dan hasil panen, serta layanan jasa dalam industri pupuk nasional.
Adapun produk pupuk subsidi yang dihasilkan PT Pupuk Indonesia dan ditopang oleh entitas anak perusahaan yaitu PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Di antaranya, yang pertama yaitu pupuk urea yang berfungsi untuk membuat tanaman lebih hijau, mempercepat pertumbuhan tanaman, dan meningkatkan kandungan protein tanaman. Yang kedua yaitu pupuk NPK yang berfungsi untuk meningkatkan hasil panen, membuat tanaman lebih hijau, dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama penyakit dan kekeringan. Ketiga, pupuk SP36 yang berfungsi memacu pertumbuhan akar dan bunga serta masaknya buah dan biji. Yang keempat, pupuk ZA yang berfungsi meningkatkan produksi, meningkatkan kualitas hasil panen, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama. Dan yang kelima, pupuk ZK yang berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah dan membuat tanaman lebih tegak dan kokoh, serta memperbaiki warna, aroma, dan rasa. Selanjutnya, produk pupuk non-subsidi yang dihasilkan PT Pupuk Indonesia, yaitu pupuk urea nitrea dan pupuk NPK Posca Plus. Pupuk urea nitrea memiliki manfaat, yaitu untuk memasok unsur nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman, terutama dalam pembentukan hijau daun. Sedangkan manfaat dari pupuk NPK Posca Plus yaitu untuk merangsang pertumbuhan buah serta memperkuat batang dan akar. Pada transformasi digital, PT Pupuk Indonesia terus memperkuat digitalisasi dengan menjalankan roda bisnis perusahaan guna menjaga performa perusahaan agar tetap produktif dan adaptif. Berbagai penerapan digitalisasi pada PT Pupuk Indonesia diantaranya Precision Farming, Retail Management System, Data Science, Control Tower, Distribution Planning and Control System, dan Manufacturing Network Footprints. Adapun program yang diadakan PT Pupuk Indonesia yaitu program Mari Kita Majukan Usaha Rakyat atau disingkat dengan Makmur. Program Makmur adalah program pendampingan lengkap kepada petani mulai dari masa tanam hingga pasca panen. Program ini terdiri dari berbagai aspek yang membantu petani dan budidaya pertanian, mulai dari pengelolaan budidaya tanaman berkelanjutan, informasi dan pendampingan budidaya pertanian, digital farming dan mekanisme pertanian, akses permodalan, dan perlindungan risiko pertanian, serta adanya aftaker atau jaminan pasar bagi petani. Program ini merupakan inisiatif PT Pupuk Indonesia sebagai upaya solusi pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya, terutama pada informasi yang disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.